Pengadaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) disebut akan junjung hak asasi manusia (HAM). Lalu bagaimana dengan warga yang tanahnya masuk kawasan IKN? Apa yang akan dilakukan pemerintah? Dan akan seperti apa kelanjutan nasib warga yang tanahnya kini telah dipasang patok kawasan IKN Nusantara? Diketahui, pemerintah telah menetapkan wilayah IKN Nusantara ini berada di 2 kabupaten di Kaltim, yakni Penajam Pasir Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (KUKAR). Untuk tahap awal, pembangunan IKN bakal berada di kawasan PPU. Diketahui, sejumlah warga yang tanahnya bakal masuk wilayah IKN mulai gelisah, bagaimana nasibnya kelak. Namun, pemerintah memastikan akan menjunjung HAM dalam pengadaan tanah di IKN. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya. Dalam hal ini tentunya juga termasuk penduduk yang nanti akan menempati wilayah baru IKN. Yang menjadi prioritas pemerintah dalam melakukan perolehan tanah untuk pembangunan IKN adalah melalui 2 mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN, Andi Tenrisau mengatakan, proses pengadaan tanah dalam pembangunan IKN dilakukan dengan mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2012. UU Nomor 2 Tahun 2012 ini tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seperti dikutip Tribun Kaltim.co menurut Andi Tenrisau, ketentuan yang dimuat dalam UU tersebut telah memperhatikan perspektif HAM, yakni dengan memberlakukan asas-asas dalam setiap proses pengadaan tanah. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah, semua hak atas tanah masyarakat, baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap diberikan ganti rugi sesuai ketentuan. Artinya bahwa prinsip-prinsip perlindungan hak atas tanah itu sangat diperhatikan. Bukan hanya kerugian material tapi imaterial pun diperhitungkan ketika berbicara tentang proses pengadaan tanah. Itu dalam perspektif hukum positif kita, ujar Andi Tenrisau dikutip dari siaran pers, Kamis tanggal 28 April tahun 2022. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian ATR BPN, Joko Subagio menyampaikan bahwa pemerintah menjunjung tinggi hak masyarakat pemilik tanah. IKN sesuai amanat dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), pengadaan tanah tersebut hanya akan dilakukan sesuai urgensi, memperhatikan kebutuhan serta kepentingan otorita IKN. Sedangkan tanah milik masyarakat baik permukiman ataupun perkebunan akan dipertahankan sepanjang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Adapun tanah-tanah yang dimiliki masyarakat namun belum bersertifikat, akan dilakukan penguatan untuk mendaftar di kantor pertanahan. Terdapat juga pengendalian yang sifatnya pembatasan untuk tidak dilakukan pengalihan kepada pihak lain di luar otorita IKN. Agar, ketika nantinya otorita IKN akan memerlukan tanah tersebut, pemilik hak asli akan mendapatkan uang ganti rugi. Bukan spekulan atau pihak lain. Perlindungan terhadap hak-hak keperdataan baik individual maupun masyarakat adat itu memang kita junjung tinggi, jelas Joko Subagio. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR BPN, Yulia Jaya Nirmawati menambahkan bahwa negara tetap menghargai hak masyarakat. Sehingga nantinya proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN bakal dilakukan sesuai batas tanah yang telah ditentukan. Jadi sementara Kementerian ATR BPN memastikan status tanah di kawasan IKN clear and clean, meminimalisir celah oknum-oknum tak bertanggung jawab agar pembangunan IKN tentunya senantiasa berjalan dengan baik, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!